Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ya, Pak Kun. Alhamdulillah nih Pak Kun mau menerima saya untuk tugas yang tapi sebelumnya kenalan dulu ya Pak Kun ya. Saya Agus dari SMPN Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Kebetulan kemarin alhamdulillah saya diterima untuk mengikuti pendidikan guru penggerak calon guru penggerak angkatan 6 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dan pada kesempatan kali ini terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk mewawancari Pak Kun terkait dengan proses bagaimana pengambilan keputusan yang ada di sekolah terkait dengan kegiatan-kegiatan atau pembelajaran yang memang tentunya banyak hal-hal yang terjadi, sehingga tugas inilah yang ada di SIM PKB menuntut kami untuk mewawancarai ya minimal 2-3 kepala sekolah. Dan alhamdulillah tadi pagi saya sudah mewawancarai kepala sekolah SMP 1 Bapak Lukman, dan hari ini saya mewawancarai Pak Kunardi dari SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Kun. Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi Pak Kun, kebetulan memang tugas guru penggerak calon guru penggerak angkatan 6 ini di modul 3.1 ya, demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait dengan bagaimana pimpinan pada satuan pendidikan ya untuk mencapai visi dan misi ya Bapak dan atau Ibu kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan ini tentunya banyak yang menjadi pertimbangan dalam sebuah keputusan akhirnya, yang intinya keputusan itu nantinya tentunya akan melibatkan banyak pihak ya, banyak orang, sehingga keputusan itu memang di satu sisi dianggap keputusan tepat, tapi mungkin bisa jadi di sisi lain kurang tepat. Makanya kasus-kasus atau keputusan sebuah kasus ya itu merupakan sebuah dilema etika yang ada, apakah itu juga merupakan rujukan moral gitu. Sehingga pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana nih Pak Kun mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan sebuah dilema etika, ataukah kasus itu merupakan rujukan moral? Oke, baik, makasih Pak Agus. Makasih atas kunjungannya dan atensinya. Kenapa saya yang menjadi salah satu bagian yang ingin diminta keterangan terkait ini ya, pasti ada pertimbangan dan pasti saya mengucapkan terima kasih. Terkait dengan identifikasi kasus ya, atau keputusan-keputusan yang yang diputuskan oleh pimpinan satuan pendidikan yang dalam diri saya sebagai kepala sekolah SMP Tangsel. Pasti pertama kita harus mengidentifikasi apakah kebijakan keputusan yang selama ini diambil itu menimbulkan pro dan kontra terjadi. Itu pasti ya. Karena tidak semua keputusan atau kebijakan itu bisa diterima 100%. Itu sebuah keniscayaan sih. Pasti bisa jadi ada pro dan kontranya. Untuk mengetahui pro dan kontranya, pasti kita mengidentifikasi dari berbagai sudut ya, dari berbagai ini, dari pertama mungkin dari wakil saya cari ada nggak yang menentang keputusan ini, kebijakan ini, kita menentang siapa, lalu argumennya apa. Setelah ketemu identifikasi kasusnya, ya baru nanti kita ajak ngobrol, duduk bersama, diskusi, saling memberikan argumen. Kan pasti orang menjas sesuatu itu tidak baik menurut sudut pandangnya, kan pasti ada argumen. Itu sih, jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi kasus dulu. Mudah-mudahan sih tidak ada kasus, tapi sesuatu yang tidak mungkin kalau kebijakan tidak menimbulkan kasus. Contoh yang paling sederhana, misalnya saya mengeluarkan tata tertib atau surat keputusan kepala sekolah terkait dengan tata tertib kesiswaan.
Misalnya ada yang setuju melarang HP, ada yang tidak setuju melarang HP. Karena salah satu yang saya butuhkan misalnya dalam rangka meminimalisir dampak negatif penggunaan HP atau mengurangi penggunaan HP yang tidak justru mengganggu proses PBM, maka saya khususkan di tata tertib itu kami melarang siswa membawa HP pada saat proses pendidikan. Nah pasti kan itu menimbulkan pro dan kontra dong. Nah pro dan kontra itu kan pasti argumentatif kan. Nah tinggal saya dudukkan bersama-sama kira-kira plus minusnya di mana dan sebagainya. Nanti kalau sudah menjadi konsensus kesepakatan itu yang kita ambil. Itu sih bagus ya. Terima kasih Pak Kun. Untuk berikutnya nih Pak Kun ya, kan biasanya dalam pengambilan sebuah keputusan ya itu ada kasus ya di mana di satu sisi keputusan itu atau keputusan yang diambil itu merupakan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira nih Pak Kun, dalam bagaimana nih Pak Kun mengambil sebuah keputusan dengan tadi ya ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Seperti yang di awal, membuat kebijakan atau sebuah keputusan pasti tidak bisa 100% diamini ya. Contoh yang paling konkret di saya itu adalah tentang tata tertib penggunaan HP. Saya sangat riskan sekali, sangat miris sekali penggunaan HP itu kadang-kadang anak itu bawa. Jadi kadang-kadang ketika guru sedang mengajar di kelas, mereka asik dengan HP-nya. Makanya tahun ini saya putuskan dalam tata tertibnya dilarang membawa HP selama proses pembelajaran. Tapi di sisi lain ada kepentingan-kepentingan yang juga urgen terkait dengan penggunaan HP. Contohnya anak yang rumahnya jauh, punya ketergantungan dengan antar jemput melalui Grab atau Gojek, yang pasti membutuhkan itu HP. Atau contoh lain lagi, ada guru-guru yang dalam proses pembelajarannya itu justru berbasis IT, misalnya searching terkait dengan materi di Google dan sebagainya. Sementara anak dilarang membawa HP. Kan ada dua kepentingan yang di sisi lain saya berkepentingan supaya PBM efektif, supaya anak fokus ke PBM tidak terganggu oleh penggunaan HP, tapi di sisi lain ada kepentingan tertentu yang justru berkaitan dengan HP. Bagaimana cara saya memutuskannya? Kita buat diskresi. Contohnya anak yang punya ketergantungan terhadap penggunaan HP ketika dia mau pulang atau berangkat karena bergantung sama ojek online atau kerjaan yang lain-lain, maka anak boleh membawa HP tetapi dititipkan sama wali kelas. Intinya tidak boleh digunakan saat proses pembelajaran. Itu satu. Lalu bagaimana ketika ada guru yang punya kepentingan, saya mau menggunakan HP ini dalam rangka misalnya guru IPA itu menugaskan anak untuk membuat video terkait dengan bagaimana sih proses pembuatan atau apa itu proses mencangkok tanaman itu. Nah, itu kan langkah-langkahnya step by stepnya itu harus terekod lewat video. Kan anak pasti menggunakan HP. Nah hal-hal seperti itu ada diskresi. Silakan sepanjang itu digunakan, tapi ketika proses itu selesai, HP stop, dikembalikan lagi atau minimal dikumpulkan ke piket atau ke wali kelas. Artinya di satu sisi keputusan saya yang universal tetap dilaksanakan, tapi di sisi lain kepentingan-kepentingan yang bersentuhan dengan itu yang berlaku diskresi. Jadi apa ya, keputusan yang sifatnya insidental dan urgen lah. Itu sih bagus ya. Terima kasih Pak Kun. Nah berikutnya nih Pak Kun, kebetulan kan memang selama ini kan dalam mengambil sebuah keputusan itu tentunya ada langkah-langkah ya atau ada prosedur yang biasanya Pak Kun lakukan ya. Nah kira-kira langkah dan prosedur apa sih yang Pak Kun lakukan dalam mengambil sebuah keputusan? Yang pertama pasti mengidentifikasi. Kita mencari, merefleksi kebijakan atau keputusan yang saya lontarkan ini ada reaksi nggak? Kan pasti dalam hukum IPA kan begitu, ketika ada aksi pasti ada reaksi kan gitu. Begitu juga kan dalam sebuah kebijakan di satuan pendidikan, ketika saya misalnya mengeluarkan sebuah kebijakan atau keputusan, reaksinya kan bisa positif, bisa negatif, kan gitu. Nah, makanya saya perlu identifikasi melalui berbagai lini, mungkin
melalui para wakil lah misalnya gitu, terkait dengan keputusan tata tertib sekolah misalnya terkait dengan kesiswaan, mungkin saya menugaskan wakil bidang siswaan dan pembina OSIS untuk mengidentifikasi ada nggak yang bereaksi terhadap keputusan itu, termasuk ke orang tua. Seperti misalnya saya memperlakukan pelarangan HP, pasti kan ada reaksi dari orang tua. Kita coba identifikasi. Setelah ketemu, dipilah-pilah mana yang harus diselesaikan secepatnya, mana yang diabaikan, mana yang memang betul-betul harus diambil tindakan keputusan berikutnya sebagai tindak lanjut dari reaksi atas keputusan itu. Jadi yang pertama kali dilakukan pasti identifikasi. Setelah ketemu itu problemnya atau reaksi dari sebuah keputusan, kita cari cara keluar. Step by stepnya sih. Terima kasih Pak Kun. Oke, terima kasih Pak Kun atas waktunya yang diberikan ke saya ya, calon guru penggerak angkatan 6 ya dari SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, atas wawancara terkait dengan modul 3.1 ya, demonstrasi konten seksual. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Kun sampaikan menjadi bekal saya secara pribadi untuk dalam rangka ada keputusan-keputusan yang memang tidak secara langsung ya, atau tidak memberikan sebuah memuaskan semua pihak, tapi memang kita ambil semuanya adalah demi kebaikan siswa tersebut, karena memang sebuah keputusan apalagi di satuan pendidikan adalah untuk siswa itu sendiri. Dan sekali lagi terima kasih Pak Kun waktunya, dan mohon pamit ya, karena memang setelah ini saya ada wawancara kembali dengan Kepala SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, Pak Aas. Sekali lagi terima kasih Pak Kun. Oke, sama-sama ya. Bagus, tetap semangat Siap. dan menjadi bagian dari agent of change dalam dunia pendidikan. Amin. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.